الشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Mengawali kajian kita pada sore hari menjelang waktu berbuka ini, marilah kita senantiasa untuk selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai detik ini kita masih dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh ampunan ini. Kita masih dapat dipertemukan dengan bulan yang penuh rahmat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita yang senantiasa selalu berselawat, kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah solat adalah ibadah yang betul-betul diperhatikan oleh baginda Rasulullah. Sampai-sampai dikatakan dalam suatu hadis riwayat Bukhari nomor 715, bagaimana situ dikisahkan seorang laki-laki yang hidupnya di zaman Nabi, kemudian solatnya pun di masjid Nabi dan dia solat pun di sampingnya Nabi. Maka ketika laki-laki ini selesai melaksanakan solat, kemudian Rasulullah menegur laki-laki ini. Rasulullah mengatakan, irji'i fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solatmu karena sesungguhnya engkau belum solat. Kemudian pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki ini pun kembali mengulangi solatnya untuk yang kedua kalinya. Namun ketika selesai melaksanakan solatnya, kembali Rasulullah mengatakan, irji'i fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solatmu karena sesungguhnya engkau belum solat. Kemudian pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, laki-laki ini pun mengulangi solat yang ketiga kalinya. Tentu solat yang ketiga kalinya dia lakukan dengan sungguh-sungguh, lebih baik daripada solat yang pertama dan keduanya. Akan tetapi ketika laki-laki ini selesai melaksanakan solat, Rasulullah mengatakan, irji'i fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solatmu karena sesungguhnya engkau belum solat. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, mengapa Rasulullah betul-betul memperhatikan perkara solat ini? Apakah Rasulullah ingin menyulitkan kita? Apakah Rasulullah ingin menyusahkan kita? Tidak pemirsa, tidak. Akan tetapi ketika solat-solat kita itu benar, maka kita akan memperoleh keistimewaan yang langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah betul-betul memperhatikan solat tersebut agar kita umatnya memperoleh keistimewaan tersebut. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala membagi dua bagian orang yang solat. Yang mana bagian pertama atau golongan pertama,
Itu dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 102. Fa iza qadaytumus shalah. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada ayat Al-Quran yang di situ tidak disebutkan kapan waktu kejadiannya, yang mana di situ tidak disebutkan siapa pelakunya, maka ini akan terus terulang terjadi sampai saat ini. Maka tak heran kita pemirsa, orang-orang yang solat saat ini sering kita menjumpai yang solat mereka hanya untuk pengugur kewajiban. Yang mana solat-solat mereka itu hanya untuk selepas tanya. Bahkan bukan orang lain, diri kita sendiri pun pernah menjadi pelakunya. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah yang dikatakan sebagian ulama golongan pertama. Fa iza qadaytumus shalah. Ketika kalian selesai melaksanakan solat kalian. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika solat-solat orang itu ke dalam kategori yang pertama ini, maka solat-solat mereka itu tidak akan memperolehkan keistimewaan yang Allah berikan. Kemudian termasuk golongan kedua, dilanjutkan dalam surah An-Nisa ini, fa iza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ketika kalian selesai melaksanakan solat, maka ingatlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, bahkan dalam keadaan berbaring. Ingatlah kepada Allah. Bukan hanya dalam solat kita ingat kepada Allah, bahkan di luar solat pun kita diperintahkan untuk senantiasa ingat kepada Allah. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ketika solat-solat orang seperti ini, maka solat-solat seperti inilah yang nantinya Allah akan memberikan keistimewaan kepada mereka. Dan keistimewaan ini tidak diberikan kepada orang yang tidak solat. Bahkan orang yang solat pun, kalau solatnya itu termasuk ke dalam golongan pertama, dia tidak akan memperolehkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah tersebut. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang solatnya benar itu adalah orang yang solatnya benar, maka otomatis orang itu akan menjadi orang yang baik. Orang yang solatnya benar itu keistimewaannya yang Allah berikan yang pertama, akan menjadi orang yang baik pemirsa. Dan ini Allah katakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang benar itu akan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam Islam, apapun itu kemaksiatan, apapun itu keburukan, itu hanya dibagi dua, fahsya dan munkar. Fahsya itu yaitu keburukan yang bersumber dari nafsu syahwat pemirsa. Contohnya berbicara yang jorok itu fahsya. Porno aksi, pornografi itu fahsya. Maka ketika ada orang yang solat tetapi lisannya masih berbicara yang jorok, maka ada yang tidak sempurna dalam ibadah solatnya. Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua, keburukan itu disebut juga dengan munkar. Apa itu munkar? Yaitu keburukan yang bersumber dari nafsu, perut dan akal. Contohnya berbohong itu munkar, mencuri itu munkar, merampok itu munkar, korupsi itu munkar. Maka ketika ada orang yang solat tetapi lisannya masih berbohong, masih mencuri, maka ada yang tidak sempurna dalam solatnya. Kalau orang yang tidak solat dia berbohong, wajar karena dia tidak solat. Akan tetapi ketika ada orang yang solat tapi dia masih berbohong, ada yang tidak sempurna dalam ibadah solatnya. Karena solat itu yang benar akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, ketika anak-anak kita mulai tumbuh, maka perintah yang pertama diajarkan adalah yaitu solatnya pemirsa. Ajari anak-anak kita solat.
Bahkan ajari anakmu solat ketika umur 7 tahun. Ketika 10 tahun juga tidak mau solat, beri hukuman yang mendidik, kata Rasulullah. Ini artinya ketika anak-anak kita solatnya itu sudahlah benar, otomatis anak-anak kita akan tumbuh menjadi orang yang baik. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang solatnya benar adalah keistimewaannya adalah orang itu akan cenderung hatinya selalu dalam ketenangan. Orang yang solatnya itu benar, hatinya akan cenderung tenang, pemirsa. Dan ini Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang mana di situ Allah mengatakan, allazina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya akan tenang, akan tentram dengan ingat kepada Allah. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah lah hati akan menjadi tenang. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melaksanakan solat, yang mana di solat itu menggabungkan seluruh aktivitas zikir. Di dalam solat ada baca Al-Quran. Di dalam solat ada bertasbih. Di dalam solat ada berdoa. Maka ketika seseorang itu melakukan solat, tetapi hatinya juga tidak tenang, maka ibadah apa lagi yang mesti untuk dilakukannya. Karena ibadah solat itu, kalau ketika ibadah solat itu kita lakukan dengan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, hati kita akan cenderung kepada ketenangan. Bahkan tempat yang menenangkan, pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang menenangkan di muka bumi ini adalah masjid. Ketika kita masuk masjid itu, sudah ada ketenangan dalam hati kita. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang solatnya benar, yaitu orang yang solatnya benar akan Allah berikan solusi jalan keluar pada setiap masalahnya. Bahkan Allah jamin rezekinya dari arah yang tak disangka-sangkanya. Dan ini Allah katakan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Di ayat 2-nya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mukhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar pada setiap masalahnya. Ingat pemirsa, bukan tidak punya masalah, akan tetapi ketika ada masalah, orang yang solatnya itu benar, Allah berikan jalan keluar pada setiap masalahnya. Bahkan bukan itu saja pemirsa, Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan ini di ayat 3 Allah mengatakan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumus untuk menyelesaikan masalah adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, orang yang solatnya itu benar, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Doanya akan segera diijabah oleh Allah. Dan ini dapat kita lihat di ayat surah Al-Imran. Di surah Al-Imran ayat 38 dan 39. Di situ dikisahkan mengenai Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria, Nabi yang sudah tua, rambut memutih, sudah sepuh, bahkan belum memiliki seorang anak. Akan tetapi Nabi Zakaria berdoa dalam keadaan solat di ayat 38-nya. Maka di ayat 39-nya, malaikat menyampaikan kabar gembira bahwasanya Nabi Zakaria akan diberikan seorang anak oleh Allah dan langsung diberikan nama oleh Allah, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita perbaiki ibadah solat kita. Kita perhatikan ibadah solat kita. Bagaimana ibadah solat kita itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Karena ketika solat kita itu benar, ketika solat kita itu sesuai dengan yang diharapkan Allah, maka keistimewaan ini pun akan kita raih tentunya. Maka pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah dahulu yang dapat disampaikan di waktu menunggu berbuka ini. Mudah-mudahan kita tentunya
senantiasa untuk berharap kepada Allah agar ibadah solat kita tentunya menjadi ibadah yang benar, diterima oleh Allah, sehingga kita memperoleh keistimewaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معاك وكل زين حتى المستحن شال